Silakan duduk, Bapak. Oh, ya. Ya. Aduh, minta maaf memenuhi. Coba ya, sebentar ya. Ya, dengan teman-teman media mohon maaf bisa menunggu sebentar, mungkin barangkali sebelum kita lanjutkan persidangan. Jadi sebelum kita mulai persidangan bisa kita beri kesempatan untuk mengambil fotonya. Sementara nanti dalam proses pemeriksaan menjawab itu kami mohon untuk tidak mengganggu persidangan, ya, supaya tertib persidangan ini. Karena yang menjadi saksi ini adalah mantan wakil presiden dan ini dihadirkan oleh pihak terdakwa yang akan digali, diambil keterangannya untuk yang meringankan, seperti itu, ya. Ada ya, cukup. Saudara saksi Pak Yusuf Kalla, ini akan diberi sebagai saksi meringankan, ya. Sekalipun kita sudah tahu, tetapi akan langkah lebih baiknya kita tanyakan juga tentang identitas Bapak, ya. Ada KTP-nya, Pak? Sudah disiapkan belum? Disusulkan. Baik, nama Bapak bawa KTP? Oh, Anda bawa ya. Oh iya, baik. Nama Muhammad Yusuf Kalla. Yusuf Kalla. Lahirnya di mana? Di Watampone. Tanggal 15 Mei tahun 1942. 42. Ya kemarin lah gitu. Agamanya? Islam. Pekerjaannya? Sekarang urus sosial, urus agama dan tempat tinggal? Ya. Tempat tinggalnya? Di Jalan Brawijaya, di Kemayoran. Baik. Kemayoran, Pak, ya. Ya, baik. Warga negara Indonesia, Pak, ya. Ya. Baik, terima kasih. Bapak apakah mengenal dengan terdakwa Karen? Mengenal? Apanya? Dengan terdakwa Karen Agustiawan? Sangat mengenal. Kenal ya. Adakah hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Adakah hubungan pekerjaan? Tidak ada. Adakah hubungan perkawinan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik, setelah kami tanyakan ternyata tidak terhalang sumpah janji. Sebelum berikan keterangan di persidangan, yang akan diambil keterangan sebagai saksi yang meringankan untuk meneguhkan keterangan saudara, wajib dulu bersumpah agama Islam. Ya, Bapak silakan berdiri, maju 2 langkah, ikuti kata-kata saya, Bapak yang bersumpah. Tolong. Mohon maaf Bapak, bisa ditaruh di kursi dulu ini? Ya. Baik. Ikuti ya Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Duduk kembali, Pak. Baik, saudara saksi sudah bersumpah tadi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya, artinya yang Bapak ketahui, ya, Bapak rasakan sendiri, yang Bapak alami sendiri. Yang lupa katakan lupa, yang tidak tahu katakan tidak tahu, Pak, ya. Baik, saya tanyakan kepada penasihat hukum, saksi ini akan memberikan keterangan seputar tentang apa? Sebagaimana kami sampaikan pada sidang yang lalu, saksi ini akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan energi
khususnya pada periode terdakwa ini menjadi Dirut Pertamina. Menjadi? Ketika terdakwa Dirut Pertamina, saksi adalah wakil presiden yang mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan energi. Oke. Termasuk di dalamnya adalah LNG. Iya. Ya, yang menjadi. Baik, itu yang diharapkan. Silahkan dari saudara menanyakan langsung kepada saksi. Bapak Ketua. Ya. Izin. Sebelum bertanya kepada hal yang saya sampaikan tadi, saya mulai dulu dengan posisi Bapak di pemerintahan yang Bapak pernah jabat. Pertama, sebagai wakil presiden ke-12 masa Presiden Jokowi tahun 2014-2019, betul? Ya, betul. Dan sebelumnya 2004 sampai 2009. Ya, itu yang mau saya. Kemudian pada masa 2004 dan 2009 sebagai Wapres ke-10 masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, betul ya? Sebelumnya Bapak juga sebagai Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia masa Megawati, yaitu pada periode 2001 dan 2004, betul? Ya, betul. Kemudian Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI masa Presiden Gus Dur tahun 1999 sampai tahun 2000, betul ya? Ya, betul. Baik. Sebelum saya kepada tadi pokok perkaranya, saya mau menyampaikan dulu selamat ulang tahun, Pak. Rupanya tadi kemarin baru ulang tahun ya, yang tanggal 15 Mei. Ya. Selamat ulang tahun Pak, sehat dan panjang umur. Nah, saya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Saya mulai dengan considerance dalam Perpres ini nomor 5 tahun 2006 mengatakan bahwa untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan perlu menetapkan kebijakan energi nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. Itu pertimbangannya. Kemudian dalam ketentuan umumnya dikatakan bahwa dalam pasal 1 butir 2 sumber energi adalah sebagai sumber daya alami antara lain berupa minyak dan gas bumi, batu bara, air panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi. Itu dalam ketentuan umumnya. Kemudian dilanjutkan di dalam kebijakan. Kebijakan artinya buat pelaksana adalah instruksi, hal yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijaksanaan energi nasional dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan sasaran kebijakan energi nasional adalah tercapainya elastisitas energi lebih kecil ya 1 pada tahun 2025. Kemudian dalam 2 ayat 2 butir 2 gas bumi menjadi lebih ya dari 30%. Nah, ini kebijaksanaan. Kemudian ada beberapa instruksi yang harus dilakukan pelaksana, antara lain instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010, yang antara lain ada instruksinya secara langsung kepada Pertamina, di mana pada waktu itu terdakwa adalah dirutnya, untuk memenuhi ketahanan energi itu, yang kemudian secara rutin
dimonitor oleh UKP 4. Pada persidangan yang lalu UKP 4 sudah. Nah, itu antara lain yang harus dilakukan ya, selain untuk kebutuhan energi itu. Kemudian ada juga instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2011. Nah, di sini juga ada instruksi secara langsung kepada Pertamina untuk melaksanakan kebijakan energi yang disebutkan itu tadi dalam Perpres. Nah, pertanyaan saya kepada saksi, apakah betul ini kebijaksanaan diambil yang saksi juga ketahui, dan bisa dijelaskan ya pada persidangan ini mengapa itu harus diambil kebijakan, dan apakah kebijakan itu harus ditaati oleh Pertamina pada waktu itu? Silakan. Terima kasih Yang Mulia dan saudara sekalian. Ini ada dua ketahanan yang selalu negara apapun harus menjaga dan mempertahankannya, yaitu kebijakan pangan dan kebijakan energi. Kenapa pangan? Karena harus kita, kalau tidak ada makanan tentu berbahaya. Energi juga, kalau tidak ada energi yang cukup untuk satu bangsa, maka tentu masalah besar bangsa itu, dan juga ekonomi sulit, dan investor atau industri akan macet. Karena itulah maka ketahanan energi mutlak dilakukan oleh satu negara, termasuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, pada awal pemerintahan SBJK tahun 2004-2005 terjadi krisis energi yang besar, sehingga harga minyak pada waktu itu mencapai $90 per barrel. Maka terjadilah defisit anggaran, terjadilah masalah besar pada waktu itu, sehingga pemerintah mengambil 4 kebijakan untuk mengatasi masalah krisis energi tahun 2005, yaitu mengurangi subsidi, karena subsidi tinggi sekali, dengan cara menaikkan harga BBM. Bapak ingat waktu itu kita naikkan lebih 100% agar negara tidak bangkrut pada waktu itu 2005. Kedua ialah melaksanakan hemat energi. Bapak ingat waktu itu AC diatur, lampu diatur, TV pun diatur, tidak boleh lah dengan dua. Ketiga ialah mengadakan konversi minyak tanah ke LPG, karena gas jauh lebih murah dibanding minyak tanah dan lebih bersih. Ketiga, mengurangi, tadi dijelaskan, mengurangi kebutuhan BBM dan menggantinya ke gas. Karena itulah dibuatlah tahun 2006, 1 tahun kemudian, aturan Perpres di mana bahwa untuk mengurangi defisit negara dan juga mengurangi kemahalan, maka BBM harus dikurangi pemakaiannya. BBM itu minyak bumi, seperti solar, bensin, minyak tanah dan sebagainya, harus dikurangi dan diganti oleh gas dan batu bara untuk listrik. Gas itu terdiri dari LPG dan LNG untuk listrik dan industri. Karena itulah maka pemerintah mempunyai target pada waktu itu, ia menaikkan konsumsi gas ke lebih 30%. Nah, sehingga negara akan, karena biaya gas dan BBM itu 1:3, Pak. Artinya 1 kalori daripada minyak tanah dibanding dengan gas itu lebih murah gas dibanding ini, dan lebih bersih. Karena itulah, dan sebagai waktu itu pelaksana daripada energi LNG itu, LPG, LNG itu tak tanggung jawab Pertamina. Karena itu kemudian diperintahkanlah Pertamina untuk menyiapkan suatu ketersediaan energi, dalam hal ini gas, lebih besar daripada sebelumnya. Nah, itulah kenapa dikeluarkan keputusan Perpres nomor 5 tahun 2006 itu dalam menjaga ketahanan
industri kita. Jadi Pertamina itu diperintahkan untuk menjaga ketahanan energi di bidang BBM dan gas. Tapi sekarang pada mulai tahun 2005 itu diutamakan gas 2006. Karena itu melonjaklah kebutuhan gas pada waktu itu. Memang kita mempunyai produksi gas, tapi gas kita, LNG kita ada di Aceh sudah menurun, di Laut Jawa sudah menurun, di Balikpapan, di Tarakan, di Bontang sudah menurun. Walaupun juga kita mempunyai yang baru di Papua dan sebagainya. Tapi yang di Papua itu adalah umumnya diekspor, karena itu perjanjian lama. Jadi itulah sehingga harus ada kebijakan yang diperintahkan apapun caranya. Karena berbeda dengan yang lain, Pak. Kalau kita baju kurang, kita bisa baju hari itu. Tapi kalau listrik kurang, energi tidak bisa. Jadi karena itu harus disiapkan lebih banyak, ada cadangannya. Kalau tidak ada cadangannya berbahaya untuk seluruh negara. Itulah tanggung jawab dibebankan Pertamina untuk menjaga ketahanan itu. Terima kasih saksi. Tadi saksi sudah menjelaskan dengan baik tadi penjelasan mengapa Perpres itu diambil, dan itu merupakan perintah jabatan termasuk untuk Pertamina ya pada saat itu. Tadi saksi mengatakan bahwa pasokan dalam negeri ya menurun. Nah, apakah pada masa itu ada larangan untuk mencari sumber dari luar negeri, misalnya apabila pasokan dalam negeri itu tidak cukup dalam rangka mendukung ketahanan energi yang menjadi bagian tanggung jawab dari Pertamina? Ya, memang dalam hal energi tentu diutamakan dalam negeri. Namun seperti saya katakan tadi, kita tidak cukup. Bangsa yang 270 juta ini, Bapak tahu terjadi penurunan seperti minyak, gas juga terjadi, walaupun ada daerah baru, seperti contohnya LPG. Kita roba minyak tanah ke LPG, tapi kita LPG itu tidak cukup lagi, mesti diimpor. Maka kita mengimpor LPG. LNG juga hal yang sama, bahwa pada waktu itu dengan harga minyak yang tinggi sekali, 90 hampir pernah mencapai 100 malah pada tahun 2012, maka diizinkan untuk melaksanakan pemenuhan itu dengan cara dalam negeri dan luar negeri. Dan seperti saya katakan tadi, memang kita punya produksi, tapi perjanjiannya diekspor sebagian besar hasil LNG itu, baik yang ada di Bontang, yang ada di Natuna, juga yang ada di Papua ya. Karena itu, tapi diekspor dengan harga lebih mahal daripada impor. Nah, itu memang kebijakan yang dalam bisnis LNG begitu. Jadi bahwa apabila pasokan dalam negeri LNG itu tidak cukup, tidak ada larangan untuk mencari pasokan dari sumber luar negeri, begitu? Tidak ada larangan. Seperti saya katakan tadi, baik LPG dan LNG semuanya boleh diimpor. Baik. Pada masa terdakwa menjadi dirut, Pertamina juga sedang mengembangkan bisnis gas ya secara internal ya, dan juga ada kebutuhan-kebutuhan secara internal ya dalam LNG ya, yang berkaitan dengan LNG. Maka terdakwa ini memberikan persetujuan kepada fungsi gas di internal Pertamina untuk mengembangkan bisnis gas. Tapi ternyata kemudian ketika dijajaki dengan senior atau senior energi atau CC, disingkat CC, tidak bersedia untuk menjual sahamnya, tapi bersedia menjual LNG-nya. Maka dituangkanlah dalam satu perjanjian jual beli gas yang disebut SPA pada masa terdakwa ini 2013-2014. Pada 2014 terdakwa sudah berakhir ya kedudukannya di Pertamina. Pada 2015 dirut
Dwi Sucipto yang sebenarnya ada saksi dalam BAP tapi tidak dihadirkan dalam persidangan ini mengganti ya SPA 2015 itu. Dan itu yang kemudian dipakai sampai sekarang, sampai saat ini untuk pembelian LNG dari Senior sampai 2040. Nah, pada 2015 setelah SPA itu ditandatangani, Presiden Jokowi waktu itu ke Amerika dan kemudian diresmikan investasi atau transaksi bisnis antara Indonesia dengan Amerika, dan salah satunya SPA 2015 itu. Apakah saudara saksi bisa menjelaskan tentang itu? Iya, kalau proses Pertamina tentu saya tidak mengetahui, tapi itu Pertamina sebagai perusahaan besar dan juga sudah menjadi bahagian daripada bisnis minyak di dunia ini, tentu juga mempunyai pertimbangan bisnis untuk mencapai bisnis yang memang selalu minyak itu selalu tidak ada minyak yang regional, selalu bersifat internasional. Jadi artinya boleh beli, boleh penyimpanan, sama kita membuat investasi sama di Petronas dari Malaysia, investasi di Indonesia, membuat pompa bensin di Indonesia, Shell, itu semua bisnis minyak begitu, bahwa saling boleh investasi sini. Karena itu Malaysia saja lebih kecil punya pompa bensin di sini, dan itulah ciri suatu bisnis yang bersifat luas seperti itu. Memang pada tahun waktu kunjungan Pak Jokowi memang banyak menandatangani persetujuan, termasuk persetujuan tentang pemenuhan gas dalam negeri dari impor Cina itu. Jadi juga itu karena memang sebelumnya mempunyai suatu peraturan tentang itu. Jadi Presiden memperkuat itu untuk fungsi-fungsi untuk dengan suatu ketentuan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Karena energi itu, sekali saya ingin ulangi bahwa ini ayam dan telur. Kita undang investor asing ke sini dengan jaminan ada energi. Kalau investor tidak punya, kemudian tidak energi, mereka hilang semua di Indonesia ini. Jadi memang energi itu lebih baik lebih daripada kurang. Sama dengan beras, lebih baik lebih daripada kurang. Itu prinsip suatu ketahanan energi, lebih daripada kurang. Baik. Jadi saksi mengetahui ketika Presiden Jokowi pada tahun 2015 ke Amerika, termasuk SPA 2015 itu yang istilahnya ya, diformalisasi atau disaksikan proses formalisasinya lah ya pada tahun 2015 itu. Jadi saksi mengetahui. Nah, pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan ini. Biasanya dalam pemerintahan kalau ada transaksi atau investasi di mana presiden ikut memberikan entah formalisasi, legalisasi atau apa namanya, kan biasanya seremoni. Tentu kalau normal kan diperiksa dulu oleh staf, apakah seknek atau menteri terkait, bahwa di dalamnya tidak ada yang merugikan negara Republik Indonesia. Kalau merugikan tentu presiden tidak akan mau mengizinkan itu masuk dalam bagian seremoni yang dia hadiri. Apakah sepengetahuan saksi checking yang seperti itu dilakukan dalam pemerintahan? Ya, otomatis saja itu. Presiden itu semua menandatangani didahului dengan pemeriksaan paraf daripada pejabat-pejabat di bawahnya, apakah menteri atau menteri SDM contohnya. Itu harus, tidak ada yang tidak melalui satu proses teknis administratif pejabat di bawah presiden. Baik, jadi sudah ada checking ya, sudah otomatis lah secara mekanistis ya. Jadi kalau tidak memang baik, tidak baik atau bahkan merugikan negara, itu pasti akan disortir kan begitu. Yep. Ya.
aturan di pemerintahan itu, sebelum presiden pergi ke luar negeri selalu didahului dengan pertemuan para menteri atau pejabat itu untuk mempersiapkan apa yang ditandatangani presiden. Jadi sebelum pergi, duluan menterinya berunding di situ untuk mengatakan ini boleh, presiden tinggal teken aja. Baik. Saya lanjut dengan pertanyaan yang lain, saksi. Pada persidangan ini kami telah tunjukkan bahwa saat ini PLN akan mengimpor LNG dari luar negeri. Ya, kami tunjukkan dari paparan yang dilakukan oleh PLN. Dan juga ada berita atau fakta sekarang saat ini bahwa LNG itu langka sehingga dijatah. Nah itu ya, jadi dijatah untuk. Nah, apa saksi bisa jelaskan apakah memang LNG itu tidak mudah untuk mendapatkannya, oleh karena itu harus ada ancang-ancang ya yang panjang dan sifatnya antisipatif supaya tidak ada kelangkaan. Tadi saksi sudah mengatakan ketahanan pangan, ketahanan energi itu sangat sensitif untuk negara, untuk pemerintah. Begini, energi khususnya gas itu sangat dipengaruhi pertama oleh tingkat produksi gas di dunia ini, kedua oleh geopolitik, ketiga ditentukan oleh iklim. Nah, pada saat ini geopolitiknya adalah Rusia menutup suplai gasnya ke Eropa karena perang Ukraina dengan Rusia, sehingga harga LNG naik luar biasa, bisa mencapai $16 dari sebelumnya hanya 7 menjadi 16. Artinya supply berkurang akibat Rusia menahan dia punya LNG. Itulah yang terjadi sehingga gas itu naik harganya sekarang ini. Nah, jadi saya tidak mengerti, saya tidak tahu tentang harga hanya detailnya tentu, tapi kita tahu semua Rusia menahan supply-nya sehingga dunia mengalami kesulitan pada LNG pada waktu perang itu sampai sekarang. Dalam hal demikian, apa kita nggak bisa beli misalnya on the spot, ya, beli spot begitu? Bisa saja, tapi harga spot itu bisa 2 kali lipat daripada kontrak. Kalau harga kontrak sekarang yang katakanlah 12 atau 14 dewasa ini, harga spotnya bisa 30. Boleh saja Anda peroleh, tapi harganya 2 kali lipat. Nah, itu pasti merugikan harga spot itu. Baik. Jadi kalau sudah ada proyeksi kebutuhan LNG, jadi misalnya dalam kasus ini Pertamina sudah memproyeksikan akan kebutuhan gas karena revitalisasi kilang-kilangnya, dan kemudian ada RDMP ya yang akan direncanakan oleh Pertamina pada saat itu, maka fungsi gas itu menjajaki dan akhirnya membeli LNG dari Corpus Christi itu. Nah, apakah kalau misalnya dia beli dari spot misalnya ya, jadi dulu kilangnya sudah jadi, proyek-proyeknya sudah jadi, nanti bila dibeli di spot, di pasar spot gitu. Artinya kalau itu yang dilakukan malah kerugiannya akan lebih besar. Betul nggak begitu? Oh ya, karena harga spot itu hanya dibeli kalau keadaan darurat. Kalau keadaan normal dia tidak ada orang mau beli. Karena itulah maka semua kontrak LNG di dunia ini jangka panjang. Semua. Sama dengan yang beli LNG kita di Papua itu Cina. Itu kontraknya 30-40 tahun juga. Yang membeli gas kita di Luwu di Sulawesi Tengah, Jepang, itu juga kontraknya kurang lebih 30 tahun. Saya pernah meminta agar itu di dalam negeri, tidak bisa karena sudah kontrak jangka panjang, kita bisa didenda 2 kali lipat kalau kita tidak penuhi itu. Nah, itulah masalah bisnis LNG, rumit memang, tapi itulah caranya. Baik,
Saya kembali lagi kepada Perpres itu tadi, Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi, khususnya tentang gas bumi menjadi lebih dari 30%, ya, menjadi 30%. Bisa saksi jelaskan apa maksudnya harus 30%? Apa pertimbangannya? Sumber energi itu kan khususnya untuk listrik atau apapun itu pertama sebelumnya diesel itu berarti pakai solar, BBM. Itu harganya melonjak luar biasa seperti yang katakan tadi dan sangat boros. Kedua, kemudian LNG, tapi LNG itu harus punya syarat, harus ada pipa kalau itu dari dalam negeri yang dekat, atau pakai terminal gasifikasi kalau itu impor. Itu tapi jauh lebih murah, sepertiga daripada harga kalau itu pakai diesel. Karena itu memang diutamakan di situ pakai kenapa, dan kemudian LNG itu bersih, tidak menimbulkan polusi, bersih. Kalau gas, hingga pada zaman sekarang ini sebagai transisi energi itu dipakai harus LNG, bukan diesel. Dulu pembangkit kita diesel umumnya pakai BBM. Mobil pun sekarang diganti dengan katakanlah listrik. Listrik juga asalnya nanti dari LNG di Jawa ini. LNG. Jadi kenapa melonjak ini kebutuhan? Dan itu diperkirakan jangka panjang. Ini pasti dimanapun di dunia ini orang melonjak terus. Kenapa Jepang membeli di mana-mana? Karena melonjak kebutuhan gas ini, karena dunia tidak mengingini lagi ada polusi daripada BBM. Itu sebabnya, sehingga lebih 30% pada tahun 2006 itu. Tapi sekarang itu harus lebih tinggi lagi. Sekarang ini. Artinya lebih tinggi dari 30%? Iya, kan Kepres itu saya ikut untuk membicarakan Kepres ini, karena itu zaman saya, dan saya bertanggung jawab kepada energi pada waktu itu. Maka kita memutuskan untuk memperbanyak gas, lebih murah, lebih bersih. Cuma dibutuhkan suatu infrastruktur yang lebih besar. Itulah ciri daripada energi dewasa ini. Dan setelah dituangkan dalam bentuk Kepres, artinya harus dilaksanakan oleh semua stakeholder termasuk Pertamina. Untuk semua urusan BBM dan gas itu waktu itu urusan Pertamina. Ada PN gas, tapi umumnya urusannya kalau gas pipa ke rumah-rumah. Tapi urusan impor mengimpor gas itu dan distribusi oleh Pertamina. Untuk gas rumah atau yang dekat ada sumbernya, itu PN gas. Jadi itu kewajiban hukum Pertamina, karena sudah dituangkan dalam hukum dan harus dipatuhi. Ya, harus dipatuhi. Cukup dari saya. Dari saya sementara cukup, Bapak Ketua. Sudah cukup? Ya, cukup. Kepada tim dari jaksa KPK silakan, ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Izin bertanya, saudara saksi, selamat siang. Ya. Baik, tadi saksi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai ketahanan energi. Baik, saya hanya ingin menanyakan sedikit terkait dengan ketahanan energi ini. Apakah jadi kalau kita berbicara mengenai ketahanan energi, pasti yang menjadi prioritas adalah kebutuhan domestik. Yang menjadi prioritas adalah kebutuhan energi di domestik, di dalam negeri. Betul ya, seperti ya? Ya. Nah, apakah dalam kaitan tadi disampaikan bahwa dalam Kepres nomor 5 tahun 2006 tersebut, apakah juga ada kepentingan-kepentingan lain selain terkait dengan pemenuhan energi dalam negeri? Iya, Pak. Artinya apapun caranya, itu maknanya, maka harus dipenuhi kebutuhan dalam negeri akan energi untuk baik untuk tenaga, hanya listrik, untuk industri, ataupun kebutuhan Pertamina sendiri harus dipenuhi itu. Iya. Jadi
prioritas dalam Kepres itu tadi saudara saksi jelaskan bahwa Perpres itu lebih diprioritaskan terkait pemenuhan dalam negeri. Ya, tentu Kepres itu untuk ketahanan energi dalam negeri. Ya, baik. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa di dalam Kepres tersebut juga memberikan perintah kepada Pertamina. Nah, dalam pelaksanaan ketahanan energi tadi, apakah yang menjadi stakeholder, apakah hanya Pertamina ataukah juga ada sektor-sektor yang lain yang terkait dengan ketahanan energi ini? Kalau ketahanan energi banyak, Ya, mencangkut listrik, mencangkut kebutuhan industri seperti katakan tadi, dan kebutuhan dalam negeri lainnya. ya, Nah, kalau urusannya BBM dan gas itu urusan Pertamina. Pertamina. Ya. Baik, nah dalam pelaksanaannya, apakah Pertamina berdiri sendiri, ataukah masih ada keterkaitan dengan instansi lain, misalkan seperti Kementerian SDM atau kementerian lain yang berkaitan dengan pemenuhan baik minyak maupun gas tadi? Ya, tentu ada Menteri SDM yang membuat polisi sesuai dengan arahan Presiden, yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Pertamina. Ya, artinya ketika Pertamina kemudian melakukan kegiatan pengadaan ini melibatkan stakeholder tersebut, begitu ya, saudara saksi ya? Di atas Pertamina tentu ada Menteri BUMN, Ya. tetapi Pertamina melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah secara umum, Ya. yaitu memenuhi kebutuhan energi nasional. Oke, baik. Baik, mungkin dari itu aja dan untuk rekan kami yang mulia. Terima kasih yang mulia saksi Pak JK. Saya tadi menarik ketika saksi menyampaikan karena adanya Perpres ini, maka Pertamina apapun caranya itu harus bisa mendapatkan pasokan, mengamankan dua pasokan ketahanan pangan, untuk pangan ataupun kalau Pertamina untuk energi lah. Apapun caranya ini, apa pemaknaannya dari kebijakan untuk mengamankan tadi pengamanan energi? Caranya pertama mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi apabila tidak mencukupi, maka boleh impor. Dalam negeri, oke. Nah, tadi apakah Perpres ini menjadi cek kosong bagi Pertamina untuk mendapatkan pasokan gas, misalkan apakah juga Perpres ini yang memberikan penugasan kepada Pertamina ini juga harus bagi Pertamina punya kewajiban melaksanakan pengadaan itu sesuai dengan aturan, terus tidak ada misalkan upaya untuk mengambil keuntungan secara pribadi dari pribadi-pribadi mengambil kebijakan itu? Apakah dalam Perpres tadi juga terkandung pengadaan sesuai dengan aturan, kemudian juga ada kewajiban bagi pelaksananya untuk tidak mengambil keuntungan secara pribadi dari kebijakan itu? Presiden menentukan kebijakan. Ya. Teknisnya dilakukan oleh Pertamina atau instansi yang ada hubungannya dengan Pertamina. Ya. Presiden hanya membuat kebijakan harus dipenuhi di atas 30%, harus kurang daripada 20% BBM. Itu kebijaksanaan. Ya. Teknisnya oleh instansi yang bertanggung jawab akan itu, antara lain oleh Pertamina. Pertanyaan saya tadi belum dijawab Pak JK. Jadi apakah Pertamina sebagai pelaksana itu ketika melaksanakan kebijakan tadi tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalkan pengadaannya dan sebagainya? Otomatis harus sesuai aturan. Oke. Ya, tapi ini Pertamina adalah perusahaan bisnis. Dia bukan instansi pemerintah, bukan kayak instansi pemerintah yang harus begini. Dia lembaga bisnis, perusahaan bisnis yang mempunyai kriteria-kriteria tersendiri bisnis itu. Tetapi bukan karena tidak memakai APBN langsung. Ya.
Jadi tidak berlaku katakanlah aturan pembelian sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembelian, tidak. Karena dia bisnis Tetapi tetap sesuai dengan peraturan ya Pak ya. Oh tentu harus aturan. Yang tentu aturan sesuai BUMN, bukan aturan untuk kementerian. Yang kedua Pak, ya. Siap. Berbeda kalau yang beli itu gubernur atau apa dengan apa itu Perusahaan, oke. Terkait tadi kebutuhan, tadi saksi menerangkan bahwa diutamakan dahulu suplai dari dalam negeri, apabila kurang kemudian dilakukan dari pengadaan dari luar negeri ataupun dari impor. Ya. Untuk dapat kemudian Pertamina melakukan tindakan kooperasi baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri, apakah Pertamina biasa menentukan sendiri tindakannya atau dalam Perpres ini diatur siapa yang menjadi koordinator dari pelaksanaan dari Perpres 6 tahun 2006? Sekali lagi, pemerintah presiden hanya mengatur kebijakan. Teknisnya oleh Pertamina. Ya. Jadi presiden tidak sampai bahwa beli cara begini, beli di sini, tidak. Nah, tadi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh saksi bahwa Pertamina tidak sendiri, pasti ada kementerian yang lain, Kementerian SDM sebagai stakeholder yang melaksanakan kebijakan energi, Pertamina BUMN ada Kementerian BUMN. Pertanyaannya, apakah Pertamina akan menunggu dari tindakan misalnya perintah dari Kementerian BUMN ataupun penyampaian dari Kementerian SDM, ataukah Pertamina langsung bisa bertindak sendiri? Pertamina itu dalam hal urusannya. Oke. Itu bisa langsung. Ya. Tapi terkait dengan kebijakan energi ini Pak, yang ditanyakan dalam persidangan ini, kebijakan energi untuk melaksanakan Perpres ini, apakah Pertamina langsung bisa bergerak sendiri ataukah menunggu dari misalkan penugasan dari Kementerian BUMN dan misalkan untuk volume dan sebagainya menunggu dari Kementerian SDM? Setahu saya dalam menentu Perpres ini selalu dibikin oleh oleh tim, tentunya yang membuat ini setahu saya pada waktu itu tim dari SDM. Jadi ini adalah suatu keputusan bersama. Kemudian tentang teknisnya sekali lagi, apakah beli di mana, itu tidak diatur oleh instansi lain, hanya oleh Pertamina sebagai lembaga atau sebagai organisasi bisnis yang berhak untuk itu. Ya, kalau di dalam Perpres ini pasal 4 disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan blueprint pengelolaan energi nasional setelah berkonsultasi dengan menteri terkait. Jadi blueprintnya akan ditetapkan oleh Kementerian BUMN dahulu. Ya, karena Kementerian Energi. Perpres ini susun bersama dengan SDM. Oke. Kebijakannya sekali lagi, kebijakannya disusun bersama. Terima kasih Pak JK. Izin menambahkan sedikit yang mulia. Kepada saksi, tadi saksi sudah menjelaskan bahwa ada dua ketahanan yang paling utama, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Saudara juga sudah menjelaskan bahwa ketahanan energi itu lebih baik oversupply daripada kekurangan. Yang ingin saya tanyakan kepada saksi, apakah saksi tahu bahwa berdasarkan data dari Kementerian SDM sampai saat ini kebutuhan LNG di dalam negeri itu masih cukup dipasok oleh kebutuhan domestik, dan sampai dengan saat ini Kementerian SDM tidak pernah menerbitkan rekomendasi impor untuk LNG yang akan masuk ke Indonesia. Apakah Bapak tahu? Saya kira contohnya tadi digambarkan, Presiden Jokowi sendiri datang ke Amerika antara lain berbicara tentang impor itu. Dan itu pasti konsepnya diatur oleh Kementerian SDM. Artinya Kementerian SDM mengetahui tentang impor tersebut. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada impor itu tidak masuk Pak, LNG itu tidak masuk. Tidak masuk pada waktu tahun 2020.
2001 pada waktu COVID. Memang setelah itu industri di mana menurun. Jadi waktu COVID kita tahu semua itu bekerja di rumah, berarti Aceh tidak jalan, atau industri kebutuhan menurun, orang tidak berjalan. Akibatnya kebutuhan energi menurun sekali di seluruh dunia, sehingga terjadi supply. Karena itu tiba-tiba harga minyak turun. Harga minyak turun berarti juga harga LNG turun. Tapi setelah itu merangkak, maka terjadilah suatu kenaikan akibat geopolitik. Bukannya kebutuhan naik, tapi supply yang kurang. Nah, dalam hari ini tentu saya tidak mengikuti apakah lebih atau kurang. Tapi kemudian juga sebagai lembaga bisnis, kalau itu pun berlebih, maka tentu dapat dijual dengan untung. Masalah ini lembaga bisnis. Jadi saya ingin sekali, Pertamina itu bukan lembaga pemerintahan yang terkait dengan aturan-aturan ketat, tapi dalam bisnis itu harus sesuai dengan kondisi hari ini. Saya ingin tanyakan begini Pak, karena pada awalnya Pertamina itu bermaksud mengimpor LNG dari Amerika dari Senior itu untuk memenuhi kebutuhan domestik, antara lain untuk kebutuhan PLN dan juga untuk kebutuhan FSRU yang dibangunnya. Tapi dalam kenyataannya HOA, Head of Agreement antara PLN dengan Pertamina di tanggal 16 Juni 2011 itu berakhir di tanggal 16 Juni 2012. Tidak dilanjutkan dengan perikatan jual beli. Kemudian Pertamina mengirimkan perjanjian kerahasiaan MCA kepada Senior bahwa dia akan membeli untuk memenuhi kebutuhan FSRU di Jawa Tengah dan juga Bapak untuk Ketua, memenuhi kebutuhan PLN. saya kira pertanyaannya ini teknis tadi. Saksi kan sudah mengatakan Ya, saya ingin wilayahnya itu kan menjelaskan dulu. kebijakan. Ya, jadi mohon, saya kira pertanyaan itu nggak pas kepada saksi yang ditanyakan tentang HOA kebajikan itu udah sangat teknis. Ini Saya belum masuk jadi ke keberatan pertanyaannya itu Ya, dengan cukup kami bisa mengerti. Maksudnya Pak Jaksa ini sepertinya hanya ingin menjelaskan lebih awal. Iya, yang mulia. Ingin ya kan? menjelaskan faktanya. Ya, nanti tergantung bagaimana, saksi bisa atau tidak, tahu atau tidak. Silakan Pak Jaksa lanjutkan. Silakan aja saksi. Iya. Kemudian Pak, atas dua dasar itu dilakukanlah perikatan jual beli SPA antara Senior dengan Pertamina. Ada dua kali di tahun 2013 dan di tahun 2014. Sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut, sudah ada kajian memorandum Pak dari Direktur Pemasaran, dari Direktur Gas kepada Pemasaran Niaga terkait dengan pengadaan FSRU Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini tahun 2013, tertanggal 6 Maret 2013. Tentang pengadaan FSRU Jawa Tengah. Ini disebutkan di sini Pak, bahwa ada 3 pertimbangan. Hasil studi gas balance yang kami lakukan bersama konsultan McKinsey, bahwa pembangunan FSRU di Jawa Barat itu lebih justified dibandingkan dengan FSRU di Semarang, Jawa Tengah. Sehingga pada akhirnya di kesimpulannya, Direktur Gas Pertamina itu menilai bahwa pembangunan FSRU Jawa Tengah sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi tidak dilanjutkan. Sampai sekarang pun faktanya FSRU di Jawa Tengah tidak dilanjutkan. Kemudian perjanjian jual beli gas dengan antara PLN dengan Pertamina juga tidak dilanjutkan. Tapi atas dasar itu tetap dilakukan pembelian LNG dari Amerika ke Indonesia. Padahal kondisi pada saat itu belum ada permintaan secara real, hanya berdasarkan neraca gas Pak. Nah, neraca gas Indonesia yang disusun oleh Kementerian SDM itu bersifat fluktuatif, dari tahun ke tahun bisa berubah. Langsung aja Pak Jaksa pertanyaannya. Apakah Bapak tahu kondisi fakta yang seperti itu? Tentu saya tidak detail ke situ. Ya, Saya bicara kebijakan pemerintah lebih daripada kurang. baik. Itu namanya ketahanan. Ya. Dan juga kebutuhan itu, perkiraan itu, gas itu memang boleh naik, boleh juga turun. Ya. Itulah bisnis apapun. Tidak ada bisnis yang naik terus atau turun. Selalu ada naik dan turun. Jadi kita tidak bisa mengadili suatu kebijakan apabila itu ada indikasi faktor-faktor luar yang mempengaruhi bisnis itu.
tiba-tiba ekonomi luar turun, maka juga ikut turun ini Indonesia. Itu yang terjadi. Mungkin pada waktu perencanaan itu ekonomi ke depan bagus, tiba-tiba turun. Itulah risiko bisnis. Risiko bisnis tidak bisa diadili menurut saya. Cukup dari kami cukup, Yang Mulia. cukup? Cukup. Iya. Sedikit ya, saksi ya, selamat siang. Tadi kalau nggak salah saya mendengar tadi ada Kepres nomor 5 2006 ya, Kepres 2006. Dengan adanya Kepres tersebut ada instruksi Presiden nomor 1 2010. Ada introspeksi untuk ke Pertamina. Instruksinya itu tahu saudara apa isi instruksinya? Instruksi untuk ke Pertamina. Ya, apa yang dibicarakan dalam instruksi itu ke Pertaminanya? Iya Bu. Tentu semua keputusan Presiden tentu harus ditindaklanjuti. Karena tadi jelas di situ bahwa kebutuhan LNG, sistem energi kita harus dirubah dari BBM ke gas. Itu inti daripada Perpres itu. Harus diganti. Karena itulah maka follow up daripada penggantian itu kan dua-dua PLN yang pegang, Pertamina yang pegang, BBM Pertamina juga, gas juga Pertamina. Maka Pertamina harus membalans, itu mengurangi BBM untuk industri ataupun untuk listrik, dalam hal ini dengan PLN, menaikkan kebutuhan gas untuk industri, listrik dan industri. Karena itulah setelah Kepres ini, maka PLN mulai membuat namanya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Apakah itu di Banten ada, di Tanjung Priok ada, kemudian di Kalimantan Barat, di Manado, di Gorontalo, di Bali. Itu dibikin semua dalam rangka memenuhi instruksi ini. Karena itulah maka sejalan itu proyeksinya ialah kebutuhan akan datang naik. Dan saya mendengar juga akibat sekarang ini kekurangan LNG, pembangkit listrik tenaga gas seperti di Banten itu kapasitasnya menurun karena kekurangan LNG. Mungkin suatu kali dicek bahwa karena saya mendengarnya itu hanya memenuhi 25% daripada sekarang ini karena supply LNG berkurang. Itu ya. Apakah dalam instruksi Presiden itu ada membicarakan pengadaan untuk LNG ini bisa diimpor dari luar? Ada nggak tertulis dari instruksi? Presiden tidak pernah, apapun Kepres tidak pernah detail, Bu. Tidak detail kayak gitu ya? Iya, hanya kebijakan saja. Ya, kebijakan. Dan kebijakan itu tanggung jawab kepada instansi atau lembaga atau perusahaan yang bertanggung jawab akan bidang itu. Jadi hanya kebijakan ya? Kebijakan. Ya. Setelah diinstruksikan ke Presiden, ke Pertamina, Bapak mengikuti perkembangannya. Apakah Bapak mengikuti? Apakah terlaksana instruksi Presiden nomor 1 2010 itu? Saya mengikuti sampai 2009 tentu. 2009. Kemudian 2014 sampai 2019 saya mengikuti perlunya bahwa perubahan shift daripada BBM ke gas dan batu bara. Jelas itu. Ya. Saya mengikuti, mengontrol malah persentasenya bahwa harus sekian gas, sekian batu bara. Sekarang harus sekian EBT, energi baru terbarukan. Ya. Semua ada target-targetnya. Apakah Bapak mendengar karena Bapak tidak lagi menjabat ya, 2010 Bapak nggak jabat lagi ya? Nah. Ya. Saya bertanya, hanya saksi mendengar. Bagaimana perkembangannya? Apakah ada merugi Pertamina atau bagaimana? Atau ada keuntungan? Saya tidak mengikuti detail. Tidak mengikuti lagi. Ya. Apakah untuk pelaksanaan instruksi Presiden tersebut, apakah ada masih ada campur tangan dari pemerintah untuk melaksanaan oleh Pertamina? Iya, saatnya sekali pemerintah menetapkan target, itu harus
dipenuhi. Walaupun kadang-kadang tidak memenuhi, seperti target untuk mencapai 24% daripada listrik harus EBT, energi baru terbarukan kayak hidro, geotermal dan sebagainya. Itu tidak terpenuhi. Artinya maka gas harus lebih banyak lagi. Kalau ini EBT tidak dipenuhi, maka harus diganti dengan energi yang bersih. Dan yang bersih itu ialah gas, LNG. Ya. Karena Bapak tidak mendengar, tidak mengetahui, sebabnya terdakwa duduk di sini kenapa? Kenapa? Sebabnya terdakwa sampai duduk di sini, apa persoalannya? Tahu saudara, saksi? Sebab? Ya. Apa? Sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa di sini, tahu saudara? Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa. Bingung karena dia menjalankan tugasnya. Ya, ini kan berdasarkan instruksi kata Bapak tadi, ada instruksi dari Presiden nomor 1 ditujukan ke Pertamina. Iya, saya ikut. Itu yang saya kejar. Instruksinya itu apa isinya? Instruksinya harus penuhi di atas 30%, Bu. Iya. Iya. Saya ikut membahas hal ini karena kebetulan saya masih di pemerintah pada waktu itu. Ya. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan dalam itu ya. Ya. Jadi Bapak tidak tahu apakah Pertamina itu merugi atau untung, nggak tahu? Tidak. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi begini, saya boleh tambahkan, kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi, cuma dua kemungkinannya, dia untung dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh BUMN karya harus dihukum. Ya, ini bahayanya. Kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, ya, maka semua perusahaan negara harus dihukum. Dan itu akan menghancurkan sistem. Tidak ada tepuk tangan di sini ya. Karena di sini bukan menonton ya, kita mendengar fakta di sini ya. Tolong jangan bertepuk tangan dalam persidangan. Ya, kalau memang benar keterangan saksi ini dipahami aja masing-masing. Ya, jangan, mohon kami ya, tidak perlu bertepuk tangan. Lanjut saksi. Lanjut. Ya, tadi saya katakan Bu, bahwa ini adalah suatu kebijakan yang juga dipengaruhi oleh masalah dari luar, masalah COVID contohnya. Ya. Siapapun di rut Pertamina, siapapun di rut perusahaan karya, siapa pasti rugi pada waktu itu. Karena tiba-tiba AC dipadamkan, kita tidak kerja, orang tidak ke mall, orang tidak, industri tutup, pasti harga turun, pasti rugi. Kalau di rut Pertamina dihukum karena itu, saya kira kita bertindak terlalu menganiaya kita. Itu yang saya ingin sampaikan, karena ini bahaya nanti, tidak ada nanti orang mau bekerja lagi di perusahaan negara kalau begini masalahnya. Ya, hanya rugi 2 tahun langsung dihukum. Nah, itu sangat berbahaya, Ibu, dan tidak ada lagi orang berani berinovasi apabila itu terjadi. Jadi menurut Bapak, sesuai dengan pertanyaan dari JPU tadi, apakah pengadaan dari LNG ini tidak sama dengan pengadaan yang diadakan pemerintah? Iya, berbeda. Apa bedanya? Kalau kementerian atau Pemda membeli harus tender diikuti oleh 3 orang ya. Dan itu harus proses dan lainnya, ada pengaduan, itu panjang, itu terbentuk oleh Kepres nomor berapa itu. Tapi kalau BUMN, pengusaha, negosiasi, langsung negosiasi, tawar menawar, itu bedanya. Bisa dilakukan langsung dengan tawar menawar dan harga efisien yang menguntungkan negara. Saya dengar harganya 3,5, itu sangat murah sebenarnya dibanding dengan harga dewasa ini. Harga dewasa ini hampir $9 per MMBTU, dibeli hanya 3, ditambah tentu transportnya dan gasifikasi, masih untung dibanding dengan apabila dihitung jangka panjang. Apa saksi tahu bahwa perjanjian ini berlaku 10 tahun? Ya, seperti saya katakan tadi, semua kontrak LNG dimanapun selalu jangka panjang. 10 tahun. Karena orang baru berani bikin
terminal atau membuat pengolahan LNG kalau ada pembelinya. Nah, karena itu harus jangka panjang. Seperti yang kita lakukan saya ulangi di Papua, itu 30 tahun, 40 tahun dengan Cina. Di Sulawesi Tengah, di Luwu, itu 30 tahun, 40 juga dengan Jepang. Selalu begitu, selalu jangka panjang. Apakah instruksi yang saudara bilang, saya sebutkan tadi, apakah masih berlaku sampai sekarang? Apanya? Yang SPA yang diperlakukan 10 tahun di Pertamina itu, apakah sampai sekarang masih berlaku? Apa? Kan SPA yang perjanjian jual beli itu, jual beli dari Apa saya tahu itu sudah direvisi oleh dirut berikutnya. Ya, sampai jadi sekarang, artinya sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku yang setelah direvisi oleh direksi berikutnya. Direvisi atau tidak berlaku lagi yang lama? Ya, proses revisi artinya tidak berlaku untuk poin-poin yang ini. Prinsipnya tetap, tapi sistemnya sudah dirubah oleh dirut berikutnya. Jadi pasti nanti sistem pembayarannya, sistem pembeliannya bukan lagi perjanjian ditantangani oleh Ibu Karen sebelumnya. Itu mesti begitu kan? Itu saksi tahu ya? Tahu saksi perjanjian 2015 itu? Tahu? Saya tahu. Tahu 2015. Karena membaca dari media dan juga informasi lain. Jadi yang saudara tahu 2015 itu siapa direkturnya, gantinya? Dwi Hah? Sucipto. Dwi Sucipto. Sampai sekarang masih direktur? Dia ada ketua SKK Migas. SKK Migas. Oh, sekarang bukan dia lagi. Ya, masih di lingkungan minyak itu. Ya. Terakhir pertanyaan saya saksi ya. Dengannya berlakunya instruksi presiden, apakah tidak diperlakukan lagi undang-undang PT perusahaan Pertamina? Apa? Peraturan PT perusahaan Pertaminanya tidak berlaku lagi, tidak perlu lagi RUPS-nya. Artinya dengan adanya instruksi presiden, ya. Apakah tidak diperlakukan lagi RUPS dalam perusahaan Pertamina? Tidak semua tindak RUPS itu hanya sekali setahun. Apa? Ulang lagi saksi. RUPS itu hanya sekali setahun untuk mengevaluasi kinerja daripada perusahaan. Ya. Kalau untuk tindakan-tindakan tertentu cukup persetujuan komisaris. Oh. Ya. Tidak butuhkan RUPS. Tidak. Hanya butuh suatu direksi secara total dan juga komisaris. Kalau hal-hal itu nilainya sesuai dengan aturan. Kalau hanya biasa-biasa tidak semua komisaris ikut. Cukup direksi. Ya. Ini tidak perlu lagi RUPS gitu ya. Cukup. Izin tanya saksi. Saksi tadi menerangkan bahwa terjadi krisis energi saat itu ya. Ya. Terjadi krisis energi. Terjadi krisis energi betul tadi? Tahun 2005. Ya, saat itu ya. Kemudian akan mengaruhi terhadap keuangan defisit APBN dan seterusnya ya. Apakah saudara mengetahui nggak saat itu pada saat terjadi tsunami di Jepang, justru Presiden SBY itu memerintahkan menjual LNG itu ke Jepang. Di satu sisi dalam negeri butuh gitu. Bagaimana itu? Karena seperti tadi setelah COVID menurun permintaan, sedangkan harus tetap supply, maka kelebihan itu dijual kepada negara yang harganya lebih tinggi. Ini sekali lagi, Pertamina itu perusahaan bisnis, Pak, yang mulia, perusahaan bisnis. Jadi di mana tempat itu harus dia bisa menjualnya ke tempat yang di samping mensuplai juga perusahaan bisnis mencari keuntungan. Kalau memang itu menjual ke Jepang untung, saya kira tidak salah. Tapi betul itu terjadi Presiden memerintahkan untuk mensuplai ke Jepang ya saat itu, betul? Saya kira hal itu tidak dibicarakan dengan Presiden, tapi Presiden dapat mengizinkan apabila diminta hal tersebut, dan sesuai juga sekali lagi itu semua strategi dagang semuanya. Ya.
Yang kedua adalah tadi saudara saksi menerangkan bahwa bisnis energi itu rumit, kata ya. Rumitnya di mana, saksi? Apakah pada saat tender? Karena kalau di dalam kesaksian antara lain saksi Didi ini menerangkan bahwa di sini ada titipan dari merah, dari kuning, dari biru. Apakah itu yang dimaksud rumit? Banyak titipan tender dan yang area rawan di situ. Kalau yang saya katakan rumit, pertama begini, apabila suatu kita menemukan sumber gas di suatu tempat, butuh kira-kira 15 tahun baru itu dapat berproduksi dengan teknologi yang tinggi. Kemudian itu kan rumit dari sisi sumber alamnya, dari sisi implementasi. Karena itu, karena rumit, mesti sebelum itu terjadi, maka harus ada pembelinya dulu, dan pembelinya itu selalu penjualnya minta jangka panjang, karena ini gas keluar terus, mesti ada pembeli jangka panjang. Sedangkan kebutuhan kita juga jangka panjang, benar. Jadi yang menjual butuh jangka panjang, kita juga butuh jangka panjang. Jadi sebenarnya ketemu persoalan itu, walaupun saya katakan tadi rumit segala sisinya, mesti ada terminal lagi, mesti ada efesario, ya. Karena ini kan saya ingin ngomong, kayak bapak yang mulai sudah tahu, gas itu gas, kemudian dicairkan, kemudian dikirim, dicarikan lagi menjadi gas, jadi berputar itu. Jadi butuh infrastruktur yang cukup berat isinya, tapi itu lebih murah dibanding dengan BBM. Kalau tendernya itu termasuk rumit nggak? Tender. Oh, tender. Ya, nah itu rumit nggak? Umumnya itu ada tender atau tidak, karena tidak semua daerah bisa mensuplai. Berbeda bangunan ini banyak kontraktornya, mungkin 10-20 ada kontraktor yang untuk bikin gedung. Tapi kalau LNG itu tidak banyak. Seperti hanya daerah tertentu yang punya, jadi tidak sulit tender gitu. Terkecuali kalau beli hanya spot mungkin bisa ditender, tapi kalau jangka panjang tidak. Kan perusahaan-perusahaan minyak Total, Shell, macam-macam ya, Pogas itu kan banyak sebenarnya. Tidak dia juga pemain-pemain besar kan. Saya kira kalau ya boleh dipilih, pasti bisa dipilih. Bisa dalam bentuk tawar-menawar langsung, bisa dalam bentuk penawaran langsung, bisa juga. Kalau memang banyak supply-nya juga bisa ditender tentu, tapi lebih banyak kepada penentuan sesuai dengan kondisi harga yang baik gitu. Saudara tadi menerangkan bahwa kalau dalam bisnis energi ini rumit sehingga langsung negosiasi gitu ya, beda gitu. Apakah saudara mengetahui adanya regulasi terkait pengadaan barang termasuk energi itu diatur di dalam regulasi, bahkan diatur juga SOP-nya oleh direksi harus diatur. Saudara tahu tidak? Tahu. Ya, tahu. Tapi saya katakan itu berlaku untuk instansi dengan memakai APBN. Itu seperti membuat gedung ini apa dan sebagainya, itu pasti tender, Bu. Saudara tahu tidak bahwa regulasi pengadaan barang jasa itu juga bersumber selain dari APBN juga dari BUMN? Ya, untuk hal-hal tertentu ya. Bahkan dari hibah pun juga harus melalui regulasi itu. Betul, katakanlah PNI ingin bikin gedung, ingin punya, iya boleh harus tender. Tapi untuk membeli sesuatu yang panjang, yang suppliernya terbatas, bisa tender tentu, bisa juga langsung negosiasi. Apa yang dilaporkan oleh UKP 4 unit kerja presiden untuk yang memantau pelaksanaan ini? Pemerintah menugaskan di energi ini kepada Pertamina dan instansi terkait ya, BP Migas dan ESDM. Nah, apa yang dilaporkan oleh UKP 4 kepada pemerintah, presiden terkait implementasinya itu? Apakah kendala-kendalanya? Dilaporkan apa oleh UKP 4 termasuk khusus dalam kasus ini saja ya, untuk LNG yang diadakan oleh Cheniere
Apa laporan UKP 4 kepada pemerintah? Saya tidak mengikuti secara detail apa yang dilaporkan, tapi pelaksanaannya kita selalu mengikuti secara luasan apakah ada kekurangan gas, ada kekurangan BBM atau tidak. Yang lainnya itu urusan teknis, yang mulia. Jadi saudara tidak tidak langsung ya di laporan UKP 4 itu. Kalau gitu UKP 4 itu laporannya ke siapa? Laporan itu tentu dilaporkan kepada Presiden secara berkala. Kan kalau dalam sidang kabinet dilaporkan, kan saudara hadir kan, mendengar enggak itu? Tidak selalu, tidak selalu dilaporkan. Jadi umumnya hanya kalau proyek-proyek strategis dilaporkan. Tapi kalau tidak semua proyek pemerintah itu dilaporkan, karena begitu banyaknya lah proyek-proyek itu. Biasanya dipantau soal sistem prosedurnya, hasilnya, waktunya, itu biasanya dipantau itu. Saudara juga, mohon maaf nih, selain sebagai pejabat saat itu kan juga pengusaha, apakah saudara juga termasuk usaha di bidang minyak juga? Minyak? Ya. Tidak, yang mulia. Oh tidak. Kalau harga Henry Hub itu apa maksudnya? Apa? Harga Henry Hub. Harga? Henry Hub. Oh, Henry Hub. Ya. Itu harga standar yang berlaku di Amerika, yang dipusatkan kalau orang beli di pelabuhan ini, tentu. Itu harga kalau kita dulu FOB dengan harga Henry Hub. Indeksnya itu. Ya? Indeksnya. Yang berubah itu berubah itu sesuai dengan kondisi harga-harga berlaku di dunia ini. Apa bedanya dengan harga berdasarkan harga minyak mentah dunia? Harga minyak juga harga dunia. Itu juga berubah Brent atau Texas. Itu ada 3 harga kalau minyak, Brent, Texas. Jadi sama itu, Henry Hub dengan harga minyak mentah dunia itu sama? Sistemnya kurang lebih sama, semacam bursa gitu kan, kesepakatan. Umumnya kalau di Indonesia diukur daripada harga LNG itu harga 11% daripada harga minyak dunia. 11%. 1 barrel 11% MMBTU. 11%. Dari saya cukup. Terima kasih saksi. Ya, saudara saksi, saya lanjutkan ya, ada sedikit pertanyaan. Apakah lahirnya Perpres dan Impres tadi adalah salah satu cara untuk menghindari adanya defisit energi? Ya, betul ya mulia. Betul ya? Ya. Baik. Defisit energi dalam jumlah dan defisit harga. Iya, maksudnya defisit energi lah. Baik. Kemudian Pak, tadi saksi menerangkan bahwa karena terjadi defisit sehingga ada 4 hal yang perlu disikapi, termasuk harus hemat energi lah salah satunya, ya, mengurangi subsidi pemerintah, kan seperti itu. Lah tadi saudara saksi menerangkan bahwa tanggung jawabnya sepenuhnya kepada ahlinya, artinya kepada Pertamina, kan begitu? Supply-nya. Iya, artinya Pertamina ya? Iya, Pertamina. Untuk ketersediaan gas cadangan maksudnya begitu Pak ya. Saudara saksi apakah bisa menjawab artinya bahwa ketahanan energi yang didasari dengan Perpres maupun Impres ini sebetulnya untuk pemenuhan kebutuhan siapa sih? Domestik atau untuk trading? Kebutuhan domestik tentunya masyarakat dalam hal listrik, masyarakat untuk mobil ataupun industri harus memakai LNG seperti industri kimia, industri keramik, juga kebutuhan energi Pertamina untuk kilang-kilang Pertamina, seperti itu. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan negeri
Dan juga seperti katakan tadi, karena Pertamina ialah organisasi dagang, maka tentu juga dia boleh berdagang. Itu ya. Jadi selain domestik juga untuk kebutuhan bisnis kan begitu. Ya, artinya untuk ketahanan energi. Baik, selanjutnya. Apakah pada saat itu Inpres atau Perpres itu membatasi Pertamina melakukan trading? Tidak, sama sekali tidak. Tidak. Terus kemudian apakah saksi mengetahui bahwa sampai sejauh mana sih hasilnya Perpres dan Impres itu berkaitan dengan ketahanan energi ini, sampai sejauh mana hasilnya? Ya tentu hasilnya yang penting pada setelah itu kita tidak mengalami kekurangan listrik, tidak mengalami kenaikan harga yang berlebihan, tidak terjadi suatu kekurangan di bidang industri dengan pemenuhan yang ditanggung jawab kepada energi itu, karena itu terjadi. Ya, baik, dari kami cukup. Saya kembalikan kepada penasihat hukum. Ada pertanyaan? Dari terdakwa ada bertanya? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak JK. Tama-tama saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga Pak JK mendapatkan sisa umur yang barokah, amin, amin ya robbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak JK sebagai saksi yang semoga memberikan pencerahan kepada semua yang hadir di sini. Pak JK, tolong coba saya ingin bertanya. Jangan pakai Pak JK. Namanya. Saudara saksi. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa dengan adanya Perpres ini adalah agar lebih banyak menggunakan gas dan renewable energy daripada batu bara dan dan ada kesepakatan bersama dan kita tanggung risiko bersama. Itulah cara untuk memajukan negeri ini. Kalau kita saling menuduh, tidak akan jadi negeri. Termasuk soal LNG. LNG itu terlalu banyak yang bicara, tapi tidak ada yang melaksanakan dengan real. Semua ingin agar listrik harus menjadi masa. Contohnya, berarti lewat gas lagi. Itu pun tidak jalan. Mau ganti LNG batubara seperti saya katakan tadi, boleh dilihat pembangkit listrik tenaga gas di Banten itu tidak sesuai dengan performance tinggi karena kekurangan LNG. Benar, industri kekurangan LNG. Saya kan sering katakan, maka itulah maka benar bahwa LNG ini meminta agak panjang. Begini Pak, ini negeri harus bersih. Harus kita hilangkan energi yang membuat polusi seperti batubara, diesel. Karena itu harus dengan hidro, dengan geotermal. Tapi di Jawa tidak mungkin. Tidak ada hidro yang besar. Ada tapi tidak cukup. Gas juga. Maka transisinya harus LNG. LNG lah yang harus menjadi penopang. Karena kalau Jakarta termasuk negara kota yang terkotor di dunia ini. Karena pengaruh daripada batubara yang ada di Tanjung Priok, pengaruh daripada dan pengaruh mobil yang berjalan di mana-mana pakai ini, maka harus diganti semuanya untuk hidup bersih anak cucu kita dengan cara listrik, tapi listriknya juga harus bersih juga. Kembali lagi ke LNG di Jawa ini. Di luar boleh, di luar Jawa boleh. Karena itulah maka betul bahwa tidak mungkin ini dicapai tanpa supply yang betul, koordinasi yang betul, dan tekad melaksanakan. Dan kita buktikan itu dengan LPG. 60 juta keluarga dan 3 tahun berganti. Dan semua happy akan hal tersebut. Itulah yang kita kerjakan bersama dengan Ibu Karen, dengan Dirut Pertamina waktu itu, Ibu Pak Aris Soekarno. Dan itu berjalan dengan baik. Jadi saya ingin katakan bahwa dengan upaya bersama, dengan tidak saling mencurigai, dengan tetap keaturan, negeri ini baru bisa berjalan. Jadi dengan lain kata saksi bahwa kebijakan energi transisi yang menggunakan LNG dengan meninggalkan batu bara dan BBM itu suatu keharusan
yang harus disepakati oleh seluruh stakeholder dan harus dipahami oleh seluruh stakeholder, begitu saksi? Ya, untuk Jawa. Kalau di luar Jawa masih bisa hidro, masih bisa geothermal, lain. Tapi di Jawa yang penduduknya hampir 160 juta ini harus dengan LNG sebagai transisi. Karena itulah maka kesediaan LNG bukan hanya pada tahun 2005 itu sampai sekarang. Karena itu kalau kontraknya 40 tahun itu benar untuk masa datang. Yang terakhir yang mulia mungkin saya ingin tanyakan, saksi mungkin mengetahui ya, kalau di Singapura itu strategic petroleum reserve itu untuk minyak. Tapi kalau listrik, berapa sih mereka cadangan lebihnya yang disiapkan untuk negara sekecil Singapura? Saksi tahu? Kalau Singapura ketahanannya, ketersediaannya 100%. Kalau dia butuh katakanlah 100 gigawatt, maka dia punya 200 gigawatt. Kita hanya maksimum 30%. Jadi apabila ada goncangan, itu langsung masalah di Indonesia ini. Tapi sebelum masalah, maka ketersediaan bahan bakarnya harus ada, yaitu LNG ataupun hidro ataupun geothermal. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya di Singapura kelebihan stok baik itu kontrak jangka panjang LNG atau BBM 100% itu wajar, tidak dikatakan sebagai quote unquote oversupply, begitu saksi? Nah, iya, karena agak teknis sedikit. Pembangkit listrik itu tiap tahun di servis, tiap 5 tahun harus servis besar, maka harus tidak berproduksi. Jadi kalau hanya 30% ini pas-pasan. Jadi Singapura punya cadangan 100%. Karena itulah maka orang berinvestasi apapun di Singapura. Karena cadangannya kuat sekali. Karena kita 30% sudah dianggap berlebihan. Itu kesalahan cara kita berpikir seperti itu. Makasih Yang Mulia. Makasih. Cukup? Kesempatan cukup yang ya. Saudara terdakwa, keterangannya saksi bagaimana? Sangat cukup. Cukup ya, nanti selebihnya di tanggal atau pembelaan. Izin Baik, mulia. Saya tanya. Kami boleh bertanya lagi? Masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang. Ya. Ada 2. Ya udah, silakan. Kepada saksi, tadi saksi menjelaskan bahwa Pertamina itu kan perusahaan bisnis begitu. Tapi BUMN kan Pak. Ya. Apakah dalam pengambilan keputusan, terutama untuk bisnis itu, harus juga memperhatikan prinsip kehati-hatian? Apa? Harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Oh iya, tentu. Artinya prudence, ya. Prudence. Tetap ya ada. Saya ingin memberikan fakta begini Pak, bahwa SPA Tren 1 yang ditandatangani oleh Pertamina dengan senior itu tanggal 4 Desember 2013. Kemudian SPA Tren 2 itu di 1 Juli 2014. Sementara mitigasi risiko terhadap perjanjian jual beli ini baru dibuat setelah perjanjian jual beli ditandatangani. Apakah Bapak tahu? Ini Pak, mohon izin dilihat. Tanggal 24 Juli 2015. Persetujuan direksi, mitigasi risiko pembelian LNG dari Amerika Serikat, proyek Corpus Christi melalui paket jual beli LNG dengan sel dan total. Salah satu pertimbangannya ini, dengan penurunan harga minyak yang mencapai 60%, dimulai dari kuartal ketiga tahun 2014, forecast harga minyak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini tidak diikuti dengan penurunan harga Henry Hub, sehingga mengakibatkan perkiraan harga LNGCC Corpus Christi landed di Indonesia menjadi tidak kompetitif, terutama dengan memperhitungkan biaya transportasi yang tinggi dari Amerika Serikat ke Indonesia, sesuai dengan perbandingan pada lampiran 3. Untuk memitigasi risiko pembelian tersebut telah dilakukan kesepakatan jual beli LNG Corpus Christi dengan LNG dari portofolio sel dan total melalui paket jual beli dengan penambahan volume. Apakah Bapak tahu? Sekali lagi secara teknis saya tidak ikuti seperti itu. Satu lagi, apakah boleh Direktur Utama mengambil kepentingan pribadi dengan menjalin komunikasi secara pribadi untuk meminta jabatan kepada perusahaan di mana Pertamina membeli LNG tersebut? Ya, saya juga tidak mengikuti, tetapi saya rasa Pak Jaksa itu langsung ke ahli saja Pak Jaksa. Baik, cukup ini saksi ini fakta ya, jadi jangan dibawa ke sana. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Cukup Pak Jaksa? Ya.
Terima kasih kepada saksi sudah hadir di persidangan. Bapak Ketua, supaya imbang, kami ada satu pertanyaan. Kenapa Pak? Tambahan tadi dari jaksa. Saya ada satu tambahan. Ada tambahan? Ada tambahan. Bagaimana saksi masih bisa? Ya, silakan. Saksi, saya mau menunjukkan satu dokumen PLN ya baru-baru ini yang mengatakan bahwa mereka kesulitan LNG sekarang ini. Oleh karena itu berusaha untuk mencari sumber di luar negeri. Pertanyaan saya, ya, saya tunjukkan dulu yang ini, apa yang diinikan oleh PLN itu. Ya, sumber pasokan LNG PLN saat ini berasal dari domestik, yaitu kilang LNG Bontang, kilang Tangguh, serta Sarespot dan kilang LNG Donggi Senoro. Beberapa tahun ke depan sumber pasokan LNG di Indonesia akan bertambah dengan beroperasinya LNG Wasombo dan LNG Masela. Solusi impor LNG tidak dapat dikesampingkan, baik untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga LNG domestik maupun untuk mencukupi kebutuhan pasokan LNG jangka panjang PLN. Jadi PLN sekarang sudah kesulitan dan ingin mencari dari sumber luar negeri. Sementara dalam sidang ini selalu dikatakan oversupply. Pada tahun 2013-14 itu sudah diproyeksikan ketika terdakwa jadi dirut, jadi futuristik dengan perjanjian jangka panjang LNG. Yang walaupun sudah diakhiri oleh Dwi Sucipto pada 2015 dan kemudian penjualan 2020-2021 oleh Dirut Nike Widiawati yang tidak dibawa dalam sidang ini untuk ditanyakan, padahal ada dalam BAP tentang SPA tadi yang katakan berubah, padahal sudah berubah, tapi orang yang berubah itu nggak dibawa dalam sidang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang diperkirakan ketiga Kepres itu yang sudah dialami oleh PLN sekarang ini, dia kekurangan gas sekarang ini, tidak oversupply? Begini, penduduk kita 270 juta, berkembang 1,5% per tahun, ekonomi kita tumbuh 5% per tahun. Ini data yang kita bicarakan ini data sejak tahun 2005. Itu berarti sudah hampir 20 tahun. Berarti ada pertumbuhan ekonomi hampir 100%. Berarti kebutuhan listrik naik terus, kebutuhan energi naik terus, sedangkan supply-nya tidak naik sesuai dengan pertumbuhan. Karena itulah memang setelah 20 tahun ini semua berubah. Karena itulah pikiran jangka panjang 40 tahun itu benar, bahwa jangan, sekali lagi, kebutuhan energi jangan dipikir pada waktu itu, jangan dipikir sekarang, pikir 20 tahun ke depan. Jadi jangan pada waktu itu oversupply, salah pada waktu itu. Justru energi makin makmur satu negara, kebutuhan listriknya makin naik, kebutuhan energi makin naik. Listrik, semua kantor pakai AC, dia butuh apa? Listrik. Apalagi tidak boleh lagi batu bara, apalagi karena itu butuh listrik LNG. Kantor lurah pun pakai AC atau rumah-rumah kecil pakai. Jadi listrik naik terus kebutuhannya, sehingga jangan dilihat angka 2005, lihat angka 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nah, itulah bisnis jangka panjang dan itu kita harus dukung cara berpikir begitu. Saya kira itu. Konkretnya apa yang dilakukan pada 2013 oleh 14 Dirut Pertamina pada saat itu futuristik, ya, merespon kebutuhan jangka panjang, menghitung kebutuhan masa depan, bukan kebutuhan dihitung pada kebutuhan itu, apalagi dihitung pada waktu 2020 pada saat COVID. Ya, itu lebih salah lagi, bahwa ukurannya tahun 2021, 2021 itu COVID sekali, kebutuhan semua orang dari seluruh dunia, gitu. Baik, terima kasih saksi. Baik, kepada saksi terima kasih, dan kepada media mohon maaf, diberilah jalan Bapak ini untuk bisa nyaman berjalan keluar, jangan berebut apabila akan wawancara, ya. Terima kasih Pak saksi sudah hadir di persidangan. Silahkan bisa meninggalkan ruang sidang. Jangan gantian lah.